Halo semua, ya jumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari Winner Stocks Indonesia. Bagaimana nih trading Bapak Ibu nih hari ini? Ada profit? Ya, profit oke ya. Hari ini kita lumayan dapat profit ya. Ada beberapa emiten yang memberikan kita profit cukup bagus ya. Dan oke, kita lihat kira-kira apa yang kita harus cermati untuk perdagangan esok ya. Dan seperti Bapak Ibu ketahui, tadi pagi saya sudah kasih morning briefing juga bahwa market Amerika ditutup kurang begitu bagus kemarin, dan pembukaan malam ini juga saya lihat cenderung koreksi karena laporan alarm ya dari Walmart yang memangkas target profit mereka yang turun, ya diperkirakan akan turun, sehingga itu menjadi salah satu tanda pelemahan pelemahan daya beli dan ekonomi tentu saja, yang mana melihat mengacu pada kurangnya daya kemampuan beli dari masyarakat. Dan di tengah kondisi yang kita juga sama-sama tahu ya, inflasi juga semakin masih belum ada titik terang, dan kebijakan-kebijakan ekonomi yang juga saat ini juga cenderung agresif, lebih ke hawkish ya. Dan kemudian dari Eropa, market bergerak sideways dan pasar obligasi cenderung naik karena beberapa target earning yang kurang bagus. Jadi mereka, daripada mereka invest di equity maksudnya di saham, mereka milih akhirnya dialihkan ke obligasi untuk sementara waktu. Tapi anehnya saya lihat ya, US government bond itu yang 10 tahun itu cenderung turun. Nah, yang saya khawatirkan, yang ini 10 tahun turun, berarti apakah yang jangka pendek naik? Kalau terjadi yang seperti itu, berarti itu kurang kurang bagus. Artinya apa? Artinya para pelaku pasar saat ini lebih berpikir untuk pegang jangka pendek daripada jangka panjang, ya, karena market market yang dirasa cenderung bergerak volatile ya. Dan itu yang bisa kita lihat ya, kita bisa lihat di sentimen-sentimen yang ada di market global. Jadi cenderung saya lihat berpotensi untuk koreksi. Dan ya, hari ini ada juga yang memberikan laporan keuangannya ya, yaitu dari Apple ya, dari Apple, terus Microsoft, Google, Amazon hari Kamis. Oh, Amazon, Facebook, Apple, dan Amazon besok, sedangkan hari ini ada dari Microsoft dan Google. Dan nanti kita lihat ya kondisi bagaimana nih laporan earning mereka. Kalau earning mereka naik ya overall oke, tapi kalau cenderung kurang bagus ya market mungkin akan bereaksi dengan kurang baik ya. Dan kita juga tahu nanti di hari Kamis akan dirilis, The Fed akan merilis naik kenaikan suku bunga ya, dan ini jadi sentimen yang kurang bagus. Jadi waspadai lonjakan atau waspadai turbulence. Tapi kalau saya lihat ini semua sudah price in, dan saya lihat sentimen dalam negeri juga pada dasarnya juga bagus, masih oke. Jadi kemungkinan Indonesia bergeraknya nggak sevolatil yang diperkirakan sebelumnya. Dan ya, kita coba lihat dari kondisi chartnya ya, bagaimana dengan chartnya. Nah, itu komposite kita di daily tadi sempat menghijau, tapi dia tutup melemah. Saya khawatirkan jika nanti malam Dow Jones ditutup melemah, ya IHSG akan bergerak juga cenderung koreksi. Dan jika IHSG koreksi, kita waspadai pergerakan dengan level support di level 6.800. Semoga bisa tertahan di level 6.800 di sini ya. Jadi dengan resisten 6.920-an ya. Jadi kalau bisa breakout 6.920-an, targetnya bisa 6.947 dan kemudian ke 7.000. Tapi saya agak pesimis karena lihat kondisi market yang lagi sedang ada tekanan terhadap, maksudnya ada isu-isu penting, global penting yang akan dirilis. Dan hati-hati aja ya.
kita trading sesuai trading sahamnya atau trade yang sudah ada trading plan-nya. Dan hari ini transaksi walau begitu cukup tinggi ya, volume IHSG ada di level 10,67 triliun. Naik di atas kemarin, naik di atas rata-rata 20 harinya. Dan saya berharap dalam beberapa waktu ke depan market masih cukup bergairah seperti hari ini. Dan seperti Bapak Ibu ketahui, hari ini yang bikin market bergairah dari mana yo? Yes, saham sejuta umat, bumi ya. Dan asing membuka net buy, net membelikan beli bersih sebesar 11,2 miliar, yang mana oke, ya bagus tuh. Walaupun kecil, tapi ya setidaknya menunjukkan sisi positif lah. Itu secara komposit bagaimana dengan sektoralnya, coba kita cek IDX Basic. IDX Basic koreksi tapi tertahan level support, bagus. Kemudian consumer cyclicals yang juga menguji support, nanti moga-moga bisa segera balik naik lagi. Sektor energi yang kita lihat, wow, ini dan nutup gap dan berpotensi untuk rally ke depannya kalau dia bisa breakout. Silakan cermati emiten-emiten itu. Terus sektor finance yang juga berpeluang untuk lanjut naik, ya hari ini bagus sekali. Kalau sektor ini naik, kalau bisa menggerak sentimen IHSG hijau, moga-moga yang lain juga ikut ketarik naik. Sektor healthcare ada di persimpangan ya. Kalau dia tertahan support, bolehlah dia rebound. Tapi kalau dia jebol support, wah itu hati-hati. Potensi untuk menguji support berikutnya di level 1455, which is itu adalah area V-line kita. Terus industri juga pelantai pasti mulai pelan-pelan naik. Terus infrastruktur, ini juga keren sekali, silakan diatur strateginya. Infrastruktur banyak mungkin hari ini narik dari friend ya. Lumayan juga kalau friend bisa narik candle konstruksi kayak gitu, infrastruktur kayak gitu. Consumer non cyclicals menguji support, walaupun saya lihat sebenarnya pada dasar sektor ini pada dasarnya masih bagus, jadi manfaatkan untuk buy on weakness. Kemudian sektor properti, nah ini juga bikin galau, setelah kemarin rebound hari ini malah koreksi. Ya gitu deh ya, gara-gara efek dari kode broker ditutup, jadi bantingannya terjadi keesokan harinya. Terus sektor tekno, nah ini malah kurang bagus ya, cenderung turun lagi, tapi saya lihat ini level menurunnya udah terbatas, berpotensi untuk naik. Jadi silakan bagi bapak-bapak ibu penyuka emiten saham-saham tekno, silakan diatur strateginya. Ya, ini supportnya. Jadi moga-moga mantul. Terus habis sektor tekno, kita kembali lagi kepada composite. Jadi kalau lihat kondisi saat ini, kalau besok bisa lanjut rebound itu nggak heran. Tapi kalaupun koreksi juga nggak heran karena semua masih dalam level masih penuh tekanan. Oke, ya itu market review kita dan selanjutnya kita masuk segmen berikutnya yaitu rekomendasi. Kembali saya ajak Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dan nyalakan tombol loncengnya sehingga ketika kita upload pagi hari mengenai market review, Bapak Ibu dapat notifikasinya. Oke, dan sekarang kita masuk ke segmen rekomendasi apa aja yang bisa di Bapak Ibu dagangkan di tanggal 27 Juli 2022. Pertama yang bisa Bapak Ibu cermati adalah Saratoga. Saratoga ini bagus banget candlenya. Asing beberapa waktu kemarin sempat masuk, tapi sahamnya turun, sehingga banyak teman-teman kita yang bertanya, kok asing masuk tapi sahamnya turun? Ya jelas, namanya juga asing. Mereka kalau beli barang ya kan nawar juga, best price-nya berapa, disediain berapa. Itu sebabnya saya jarang bahas mengenai soal bandarmologi lah, apapun cara itu lihat sekuritas. Karena pada dasarnya itu bisa diakalin sih, Bapak Ibu. Ya, itulah. Dan ini bagus nih Saratoga karena hari ini breakout ya. Jadi kalau besok bisa lanjut di atas 2500 menarik untuk cermati. Dan kemudian habis itu ada Antam. Antam ini juga dalam tren naik, dalam tren chart yang bagus banget. Ya, Antam lagi di support dalam sekali. Habis itu ada Inco, silakan juga cermati. Ini dua emiten yang mirip-mirip, biasanya satu jalan yang lain jalan. Tapi secara chart, secara teknikal, Inco lebih bagus. Dan kemudian habis itu ada BMRI. Hari ini teman-teman kita saya sempat calling tadi BMRI tadi pagi dan so far so good. Jadi besok jika dia bisa lanjut naik lagi di atas 8.100 atau 8.050 itu very good. Habis Bank Mandiri terakhir ada Bevin. Bevin ini keren ya. Bevin adalah rekomendasi dari teman kita juga tadi.
Saya sempat colek ini di live IG dan ini membentuk double bottom. Jadi kalau bisa rebound, ya ini target terdekatnya ke areal ini. Ya, yang penting sabar, disiplin, dan tentu saja harus cukup cermat dalam melakukan pencatatan, bikin trading plan. Baik, semua Bapak Ibu, itu rekomendasi yang bisa kita berikan untuk Bapak Ibu untuk perdagangan tanggal 27 Juli 2022. Baik, sampai di sini dulu rekomendasi kita, serta ulasan saham, serta market review. Ya, moga-moga apa yang saya bagikan berguna, dan semoga besok market berbaik hati dan masih memberi kita cuan lebar seperti hari ini. Oke, sampai jumpa semuanya. Stay safe, stay healthy, and God bless you all. See you tomorrow.